Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Enjuah-juah, menjuah-juah, Horas. Saya Dr. Hinca, IP Panjaitan 13 SH MH CCS. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Meliputi Asahan, Tanjung Balai, Batubara, Siantar, Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Binjai, dan Langkat. Sebagai wakil rakyat, semuanya harus dekat dengan rakyat yang diwakilinya. Termasuk saya, berkantor di ibu kota negara di Jakarta. Tentu sangat jauh dari rumah-rumah rakyat di daerah pemilihan saya di Sumatera Utara 3. Karena itu, harus ada cara lain untuk dekat kepada rakyat. Apa itu? Ini dia. Komisi 3 DPR RI itu salah satu dari sekian banyak komisi. Komisi itu terdiri dari beberapa orang, beberapa fraksi, dan membidangi bidangnya masing-masing. Komisi 3 bidangnya adalah hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Jadi urusan saya, urusan soal penegakan hukum, urusan keadilan, dan urusan hak asasi manusia. Siapa saja mitranya? Mitranya Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, BNN, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, BNPT, dan banyak lagi. Semua yang berkenaan dengan penegakan hukum. Mengapa penting penegakan hukum ini? Mengapa penting keadilan ini? Mengapa penting hak asasi manusia ini? Sebagai manusia yang hidup sehari-hari, pasti bersentuhan dengan hukum. Oleh karena itu, jikalau masyarakat, Anda semua dimanapun berada punya masalah hukum, punya masalah ketidakadilan, tentu harus disampaikan kepada wakilmu di DPR, saya sendiri. Nah, untuk Komisi 3 ini dan daerah Sumatera Utara 3, daerah pemilihan itu, per hari ini, sampai hari ini yang saya sampaikan, tidak banyak yang mewakili dari Sumatera Utara 3. Hanya saya, per hari ini. Ya. Oleh karena itu, untuk menyampaikan harapanmu, menyampaikan aspirasimu, menyampaikan keinginanmu, menyampaikan keluhanmu, Anda harus bicara dan Anda harus punya wakil rakyat. Sekarang saya wakilmu, bicaralah kepada saya. Bagaimana caranya? Tentu kalau datang ke Jakarta jauh sekali. Datang dari Pakpak Barat, dari Tanjung Balai, dari Langkat, dari Binjai, jauh sekali. Dari Asahan, dari Batubara, Siantar, Simalungun, Karo, masih sangat jauh. Karena itu, hampir di semua kabupaten kota, mulai dari kecamatan sampai desa-desa, ada rumah aspirasi saya. Nah, rumah aspirasi itu adalah tempat masyarakat terdekat di situ menyampaikan aspirasinya. Apa saja yang mau kau sampaikan, sampaikanlah di situ. Dan setiap rumah aspirasi ada yang mewakili saya di situ. Siapa yang boleh mendirikan rumah aspirasi? Siapa saja, termasuk Anda. Dengan begitu, nanti akan mudah menyampaikan aspirasinya. Anda akan dapat pelang rumah aspirasi, Anda akan dapat namanya surat tugas untuk menerima aspirasi, dan juga Anda akan mendapat kartu anggota rumah aspirasi itu, sehingga Anda bisa menyampaikan pesan-pesan itu, baik tentang dirimu, maupun masyarakat, maupun lingkungan. Nah, soal hukum, soal keadilan, salah satu contoh misalnya begini. Bapak dan Ibu punya masalah yang paling berat sekarang di Sumatera Utara adalah soal narkoba. Narkoba ini telah menyerang seluruh lapisan masyarakat. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, terutama anak-anak muda. Di kota, di desa, bahkan di perkebunan. Tergelincir, tergoda dengan narkoba. Ibu-ibu dan orang tua pasti akan sangat miris hatinya. Hindari narkoba, kita jaga kampung kita dari bahaya laten narkoba. Kalau ada anak ibu, anak bapak yang memakai narkoba, jangan takut, segera laporkan ke rumah aspirasi untuk kita sampaikan kepada aparat penegak hukum bahwa kalau dia memakai, tak sengaja, dia harus direhabilitasi. Sebab korban narkoba itu orang sakit diobati, bukan dipenjara. Apalagi yang lain, misalnya tentang keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang harus mendekam
di lembaga pemasyarakatan karena menjalani hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan. Dia punya hak untuk bebas bersyarat, hak untuk dikurangi hukumannya karena baik perilakunya pada saat-saat hari-hari besar agama, hari-hari kemerdekaan, dan yang lainnya. Anda mungkin tidak tahu di mana lapas itu. Karena itu, melaporkan, menyampaikan aspirasimu di rumah-rumah aspirasi, kita akan bantu. Begitu juga dengan hal-hal lain yang barangkali bisa dikonsultasikan mengenai hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Nah, bagaimana caranya? Ini yang penting. Caranya adalah di setiap rumah-rumah masyarakat, di desa-desa, di dusun-dusun, di kecamatan, akan ada rumah aspirasi saya. Siapa yang bisa menjadi rumah aspirasi? Siapa saja. Misalnya, Bapak A di sebuah desa B. Anda perlu rumah aspirasi itu perlu. Sebab jikalau rumahmu menjadi rumah aspirasi, maka saya menjadi wakilmu, maka engkau lebih dekat kepada wakilmu dan bisa menyampaikannya. Sebab apalah gunanya punya wakil rakyat jikalau Anda tidak dekat padanya? Apalah gunanya Anda punya wakil rakyat jika Anda tidak bisa menyampaikan suaramu kepadanya? Apalah gunanya wakil rakyat jikalau setelah kau pilih tidak pernah datang untuk menjumpaimu? Nah, saya adalah wakilmu sampai nanti 2024 Oktober. Nah, ini kesempatan yang bagus untuk masyarakat dan saya yang dipilih dan yang memilih dekat untuk membicarakan soal-soal yang ada di masyarakat, khususnya hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Nah, dengan cara itu, maka harapanmu, aspirasimu bisa saya suarakan. Jangan khawatir, suarakan, sampaikan aspirasimu di rumah-rumah aspirasi terdekat di tempatmu. Kalau begitu, apa gunanya punya wakil rakyat? Tentu tempat mengadukan aspirasinya. Saya ingin membuat perumpamaan seperti ini. Jikalau kau tak bisa membeli minyak wangi, tidak usah sakit hati, tidak usah kecewa. Berteman saja kepada penjual minyak wangi, kau akan ikut wangi. Nah, sekarang jikalau Anda punya masalah, tentu bisa bicara kepada wakilmu. Caranya sekali lagi, rumah-rumah aspirasi itu ada di sekitarmu, dan bila belum ada, bentuklah rumah aspirasi di situ. Lalu kita bicara, kumpulkan masyarakat di situ. Apa masalah satu kampung itu? Apa masalah satu dusun itu? Apa masalah satu kecamatan itu? Apa masalah satu kabupaten itu? Kita bicara, kita selesaikan. Teman-teman, kalau Anda melihat pelang rumah aspirasi, billboard rumah aspirasi, bahkan kartu Indonesia Kawan Hinca, di situ ada barcode. Anda tinggal foto saja, kemudian Anda buka, Anda akan bisa berbicara dengan saya. Benar bahwa siapa saja yang pegang kartu itu, kartu Indonesia Kawan Hinca, Anda bisa menggunakan itu untuk berbicara kepada masyarakat, menerima aspirasi mereka, termasuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada aparat penegak hukum. Sampaikanlah, agar semua orang sadar hukum, semua pencari keadilan mendapatkan keadilannya. Karena itu, siapapun Anda, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, terlebih-lebih Sumatera Utara 3, Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Siantar, Simalungun, Karo, Dairi, Pak-Pak Barat, Binjai, dan Langkat. Sayalah wakilmu. Karena itu, mari bicara, mari sampaikan aspirasimu kepada wakilmu. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan hukum, persoalan keadilan, dan persoalan hak asasi manusia. Saya Hinca Panjaitan. Terima kasih untuk kita semua.